Ya, jadi recurrent relation-nya bentuknya UN sama dengan 2 kali UN min 1 plus 1 U1 sama dengan 1. Ternyata bentuk langsungnya seperti ini. UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Nah, kalau misalnya kita punya ini saja bingung. Ya, kita punya ini saja kita bingung. Kenapa? Berapa suku ke-10? Oh, gampang. Suku ke-10 sama dengan 2 kali suku 9 tambah 1. Nah, belum ada hasilnya kan? Kalau gitu berapa suku ke-9? Suku ke-9 sama dengan 2 kali suku 8 plus 1. Nah, kita harus mundur terus agar bisa mendapatkan nilainya. Sulit. Ya, kalau pakai ini. Tapi kalau pakai rumus langsung, langsung kita gunakan indeks ya. Misalnya, U1 berapa? U1 sama dengan 2 pangkat 1 minus 1 U2. Untuk U2 ya, 2 pangkat 2 kurangi 1 U7. Langsung aja 2 pangkat 7 kurangi 1. Nah, cara kedua untuk menyelesaikan atau mencari rumus langsung dari recurrence relation ya adalah menggunakan second order linear homogeneous recurrence relation with constant coefficient ya. Nah, kapan kita menggunakan ini second order ini? Second order ini digunakan di kasus di mana recurrence relation-nya ya itu tidak hanya menggunakan satu suku sebelumnya, tapi menggunakan 2 suku sebelumnya ya, 2 suku sebelumnya. Contoh ya, mungkin Anda sudah tahu yaitu deret Fibonacci 0, 0, 1, kemudian 1, 2, kemudian 3, dan seterusnya ya. Deret Fibonacci ini misalnya misalnya ini suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5 ya. U5 itu didapatkan dari penjumlahan suku ke-4 tambah suku ke-3 ya, atau UN untuk deret Fibonacci sama dengan UN min 1 plus UN min 2. Nah, jadi kita lihat untuk deret Fibonacci ya, suatu suku itu tidak didapat dari suku sebelumnya aja ya, tapi didapat dari 2 suku sebelumnya, dari U4 dan U3 ya, atau UN ini didapat dari UN min 1 dan UN min 2. Nah, seperti itu. Jadi second order ini dikhususkan ya untuk kasus-kasus recurrence relation yang seperti itu ya. Jadi suatu suku didapatkan dari 2 suku sebelumnya, bukan hanya 1 suku sebelumnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan atau mencari rumus langsung dalam kasus seperti itu? Ya, untuk kasus seperti itu kita tulis dulu ya ininya recurrence relation-nya. Untuk yang Fibonacci kita pakai contoh Fibonacci UN sama dengan UN min 1 plus UN min 2. Nah,
suku ke N-1 dan suku ke N-2 kita pindah ke kiri ya, sehingga UN min UN min 1 min UN min 2 sama dengan 0. Nah, koefisien dari UN adalah 1, kebetulan 1. Untuk UN min 1 juga 1, UN min 2 juga 1. Ya. Jadi koefisien dari UN kita namakan A, terus UN min 1 B, terus UN min 2 C. Nah, kita membuat sebuah persamaan kuadrat baru ya, dengan bentuk seperti ini. AR kuadrat plus BR plus C. Sehingga untuk kasus Fibonacci adalah A-nya 1, ya, 1 R kuadrat, B-nya min 1, B-nya min R, min 1 kali R, ya. Kemudian C-nya min 1, minus 1 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kemudian kita mencari akar-akarnya ya, akar dari R. Nah, akar persamaan kuadrat itu ada beberapa kasus ya. Kasus pertama, persamaan kuadrat tersebut memiliki akar real dan berbeda. Akar real dan berbeda. Kalau kasusnya seperti itu, maka bentuk persamaan langsung dari recurrence relation-nya itu seperti ini. Ya. R1 adalah akar pertama, R2 adalah akar kedua. Ya. Untuk alfa dan beta itu dicari dengan memasukkan initial condition-nya. Ya. Jadi untuk kasus Fibonacci U1 sama dengan 0 dan U2 sama dengan 0 dimasukkan ke sini. Ya, dimasukkan ke sini. Sehingga nanti menggunakan substitusi kita akan bisa menemukan alfa dan beta. Nah, itu kasus pertama. Kasus kedua, nilai R-nya itu cuma 1, ya. Jadi R1 dan R2 itu sama. Nah, untuk kasus seperti itu, ya, persamaan langsung dari recurrence relation-nya adalah ini, ya. Jadi A alfa kalikan R pangkat N plus beta kalikan N kalikan R pangkat N. Nah, berbeda sedikit di sini ya. Di sini masih dikalikan N lagi. Bagaimana untuk mencari alfa dan beta? Sama. Alfa dan beta dicari dengan memasukkan nilai initial condition ya, atau base case-nya ke persamaan ini. Ya, nanti menggunakan substitusi kita ketemu.